Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang peserta. Yang pertama ada Adelina Siregar, NIM 2019-14-3363. Ada Siti Fani Vidya Hendrastuti, NIM 2019-14-3365. Dan ada Yelda Nurul Anissa, NIM 2019-14-3366. Kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan dosen pengampu Haja Noviati, MPD Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran SD dari kelas 5J Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Langsung saja materi yang akan kami paparkan yaitu acuan operasional penyusunan KTSP, komponen-komponen KTSP, beban belajar KTSP, kalender pendidikan kurikulum tingkat satuan pendidikan, sistematika pembuatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Baiklah, pemateri yang pertama saya sendiri, 2.1 acuan operasional penyusunan KTSP. 2.1 Acuan operasional penyusunan KTSP. Pijakan utama yang menjadi acuan operasional dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai berikut. 1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 2. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. 3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. 4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 5. Tuntutan dunia kerja. 6. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 7. Agama. 8. Dinamika perkembangan global. 9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 11. Kesetaraan gender. 12. Karakteristik satuan pendidikan. 2.2 Komponen-komponen KTSP. Berikut ini komponen-komponen dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. 1. Visi dan misi satuan pendidikan. 2. Tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 3. Menyusun kalender pendidikan. 4. Struktur muatan KTSP. 5. Silabus. 6. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 2.3 Beban belajar. Beban belajar adalah rumusan saluran waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka. Penugasan struktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta kemampuan lainnya dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut. 1. SD atau yang sederajat berlangsung selama 35 menit dengan jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu. 2. SMP atau sederajat berlangsung selama 40 menit dengan jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu sebanyak 34 jam pembelajaran. 3. SMA atau yang sederajat berlangsung selama 45 menit dengan jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu sebanyak 38 sampai 39 jam pembelajaran. Waktu untuk beban penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Waktu untuk penugasan terstruktur dengan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SD atau yang sederajat maksimum
40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. 2. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMP atau yang sederajat maksimum 50% dari waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. 3. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMA atau yang sederajat maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari pelajaran yang bersangkutan. Selanjutnya 2.4 kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup pemulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Berisi tentang kalender pendidikan yang digunakan oleh sekolah yang disusun berdasarkan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan aturan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar ISI. Penetapan kalender pendidikan, permulaan tahun pembelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan keputusan Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan. Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten dapat menetapkan hari libur setempat untuk satuan pendidikan. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar ISI dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Dan yang terakhir 2.5 sistematika pembuatan KTSP. Sistematika dokumen KTSP terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan selengkapnya bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut. 1. Bagian awal yang berisi tentang halaman judul. Yang kedua, bagian isi terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, visi, misi, dan tujuan. Dan terakhir, bab 3, ada struktur dan muatan kurikulum yang mencakup struktur kurikulum, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban belajar siswa, dan beban kerja pendidik. Pengetahuan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, gerakan sekolah sehat, dan terakhir pembelajaran abad 21. Bab 4, pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang mencakup penyelarasan kurikulum, pengaturan perencanaan pembelajaran, pengaturan pelaksanaan pembelajaran, pengaturan penilaian pembelajaran. Bab 5, kalender pendidikan yang menyusun tentang prosedur, kegiatan, pengaturan waktu belajar efektif, pengaturan waktu libur, dan tabel matrik jadwal kegiatan sekolah. Dan yang bagian ketiga, bagian akhir, terdiri dari lampiran, SK tim, dokumen proses pengembangan KTSP, hasil verifikasi, dan terakhir dokumen hasil penyelarasan kurikulum. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya yaitu pijakan utama dalam acuan operasional penyusun KTSP yaitu peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan, kondisi sosial, budaya masyarakat setempat, kesetaraan gender, karakteristik satuan pendidikan. Komponen-komponen dalam KTSP meliputi visi dan misi satuan pendidikan, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, menyusun kalender pendidikan, struktur muatan KTSP, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, beban belajar adalah
rumusan satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta kemampuan lainnya. Dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik, kalender pendidikan adalah pengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Berisi tentang kalender pendidikan yang digunakan oleh sekolah, yang disusun berdasarkan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat, disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar itu. Saran: implementasi KTSP membutuhkan penciptaan iklim pendidikan yang memungkinkan tumbuhnya semangat intelektual dan ilmiah bagi setiap guru. Diharapkan guru dapat melakukan motivasi inovasi kreatif dalam bentuk penelitian tindakan terhadap berbagai teknik atau model pengelolaan pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Untuk menjamin mutu KTSP perlu adanya strategis operasional penjaminan mutu KTSP. Di masa mendatang perlu diadakan audit mutu ke sekolah-sekolah pasca diterapkannya KTSP. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.